Shalom saudaraku jemaat Tuhan yang kekasih. Bersama saya kembali Pendeta Nono Rupiharjo dari Kota Purwokerto Banyumas, Kota Mendoan. Dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-7 berbunyi demikian, saudaraku. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Sekali lagi, demikian juga hai kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita masih berbicara sharing kehidupan, sharing firman. Bagaimana membangun keluarga yang senang dan bahagia, yang diberkati Tuhan, yang masuk dalam rencana Tuhan sejak semula. Bagaimana keluarga kita menjadi keluarga yang mencerminkan, keluarga yang menyenangkan hati Allah. Semua orang akan berkata bahwa ketika ia akan membangun sebuah keluarga, membangun pernikahan, membangun rumah tangga, ia ingin hidupnya senang dan bahagia. Ia ingin hidup keluarganya diberkati Tuhan. Tapi ada banyak orang Kristen ketika dikasih pengajaran tentang rumah tangga, keluarga, pasangan suami istri, orang tua dan anak-anak, merasa bahwa ia sedang diungkit-ungkit hidupnya. Padahal saudaraku, tidak mungkin kita mau berbicara rumah tangga, keluarga yang bahagia dan senang dan bahagia, yang diberkati oleh Tuhan, tanpa mengungkit-ungkit, tanpa membereskan hubungan kita dalam keluarga kita. Ada banyak orang tidak suka tentang mendengar hidup di hadapan Tuhan, karena dosa-dosanya ditelanjari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara ingin hidupmu diberkati, saudara ingin keluargamu diberkati, rumah tanggamu diberkati, keluargamu diberkati, tapi saudara tidak mau mendengar bagaimana cara keluarga diberkati Tuhan. Dengar baik-baik, apa yang menghalangi berkat Tuhan dinikmati oleh keluarga saudara. Apa yang menjadi penghalang berkat itu adalah apa yang menjadi penghalang doa kita kepada Tuhan. Saudara selama ini berdoa seperti apa? Apa yang saudara minta kepada Tuhan? Apa yang saudara doakan kepada Tuhan tentang kehidupan keluargamu? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah setiap orang yang menikah, membangun keluarga, tentunya memiliki keinginan bahwa Tuhan memberkati hidup keluarganya, bukan? Bukan. Ya tentu dong, bahwa kita semua ingin hidup kita, keluarga kita hidup menikmati berkat pemeliharaan Tuhan. Tidak mungkin ketika kita mau menikah ingin menderita, ingin sengsara, hidup dalam suasana surga yang kita harapkan, bukan hidup dalam suasana neraka di keluarga kita. Mengapa faktanya justru yang terjadi adalah keluarga yang penuh dengan masalah? Mengapa kehidupan keluarga kita keluarga yang menjadi keluarga yang bermasalah? Keluarga yang mengalami penderitaan demi penderitaan, masalah bertubi-tubi datang. Saudaraku, masalah tidak perlu saudara undang, dia akan datang dengan sendirinya, saudaraku. Bukan berarti ketika engkau percaya Tuhan, engkau tidak mengalami masalah dalam hidupmu, dalam keluargamu. Bukan suasana surga yang terasa dalam keluarga kita, melainkan justru suasana neraka yang dialami banyak keluarga. Hidupnya berantakan, keluarganya berantakan, ya, saling terjadi pertengkaran,
saling membuat gaduh, tidak membuat ada damai dalam keluarga. Saudara ketemu dengan saudara, orang tua ketemu dengan anak, anak ketemu dengan orang tua, anak ketemu dengan anak. Bukan menikmati suasana surga, tapi justru yang terjadi adalah masalah demi masalah muncul dalam sebuah keluarga. Itu mengapa? Hal bukankah doamu, bukankah doa saudara itu adalah doa yang menginginkan keluarga hidup bahagia, hidup senang dan diberkati Tuhan? Apa yang menjadi penghalang bagi doa seorang suami? Kita hari ini membahas mulai dari pucuk pimpinan dalam sebuah keluarga. Seorang suami, seorang pria, laki-laki dalam keluarga Kristen, dalam keluargamu dan dalam keluargamu. Apa yang jadi penghalang bagi doa seorang suami kepada Tuhan, sehingga walaupun ia sudah rajin beribadah, rajin baca Alkitab, rajin berdoa, sepertinya Tuhan tidak mempedulikan doa-doanya, ibadahnya. Sepertinya seolah-olah Tuhan tidak peduli dengan hidupmu, seolah-olah Tuhan tidak peduli dengan doa-doamu. Apakah Tuhan itu tidak punya telinga untuk mendengar? Mengapa kehidupan keluarga kita tidak menikmati damai sejahtera? Saudara, jika engkau mengharapkan keluargamu hidup senang dan bahagia, hidup dalam berkat pemeliharaan Tuhan, engkau harus cari akar masalahnya di mana. Kok selama ini keluargaku tidak menikmati damai sejahtera? Damai sejahtera itu berbicara masalah pengharapan dalam Tuhan yang tergenapi dalam hidupnya, saudaraku. Tidak hidup dalam berkat pemeliharaan Tuhan. Bukankah semua sudah saya lakukan Tuhan? Bukankah saya sudah bekerja? Bukankah saya sudah beribadah? Bukankah saya sudah membaca, merenungkan firman-Mu? Stop. Jangan hanya sebatas membaca, jangan hanya sebatas merenungkan. Lakukan. Jangan firman Tuhan itu hanya sekedar penghibur dalam perasaanmu, saudaraku. Dalam 1 Petrus 3 ayat 7 berkata, karena seorang suami tidak hidup bijaksana dengan istrinya, itulah penghalang berkat masuk dalam rumah tanggamu. Itulah penghalang doamu selama ini. Kenapa Tuhan tidak memberkati hidupmu, tidak memberkati rumah tanggamu, tidak memberkati pekerjaanmu? Kita akan mengupas, menggali dari sisi seorang laki-laki, dari sisi pria, dari sisi suami, kepala rumah tangga. Apa yang menjadi penghalang doamu? Apa yang menjadi penghalang berkat masuk dalam rumah tanggamu? Kita akan melihat dari sisi sumbernya. Seorang suami sebagai kepala, seorang suami sebagai imam, seorang suami sebagai nakoda, seorang suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga, seorang suami sebagai sumber. Karena suami di sini dikatakan dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-7, suami tidak hidup bijaksana dengan istrinya. Apa hidup bijaksana dengan istrinya, saudaraku? Apakah bijaksana itu berbicara masalah kata-kata saja? Oh, hemat saya, kata-kata yang sopan saja. Oh, begitu. Kita akan lihat apa hidup bijaksana yang esensi dalam sebuah keluarga sebagai seorang suami. Ia tidak menghormati istrinya. Bagaimana seorang suami tidak menghormati istrinya, atau cuma berkata-kata kasar dengan istrinya itu tidak menghormati istrinya? Bukan hanya sekedar itu, saudaraku. Ia tidak menghormati istrinya sebagai teman pewaris dari kasih karunia, sebagai bagian dari hidupnya. Istrimu itu adalah hidupmu. Hidupmu adalah milik istrimu. Hai suami, hormati istrimu sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Engkau dan istrimu menikmati kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidupmu.
dalam keluargamu. Jadi engkau bersama-sama, engkau bersama dengan istrimu, jadi bagian dengan istrimu, dan engkau mengasihi istrimu dengan memberikan hidupmu kepada istrimu. Maka ketika seseorang yang menjadi suami dalam sebuah rumah tangga tidak bisa hidup bijaksana dengan istrinya, tidak bisa menjadi teman pewaris dari kasih karunia karena tidak menghormati istrinya, maka doanya secara otomatis terhalang. Karena apa? Karena pengakuan mulutnya, bibirnya dengan tindakannya tidak sama. Dia boleh percaya kepada Tuhan, tapi kelakuannya tidak mencerminkan hidupnya percaya kepada Tuhan. Karena dia tidak hidup bijaksana dengan istrinya, karena dia tidak menghormati istrinya. Hidup bijaksana itu seperti apa dan menghormati itu seperti apa? Melihat dalam satu sisi apa yang dikerjakan oleh suami-suami hari ini, sehingga ada muncul pernyataan-pernyataan, keluhan-keluhan dalam rumah tangga. Hidup sekarang berat, Mak. Hidup sekarang susah. Kebutuhan anak-anak itu semakin hari semakin meningkat, semakin banyak. Emang saudara aja yang bisa mengeluh seperti yang lain banyak. Bahwa setiap orang mengalami dampak daripada ekonomi global. Bukan hanya saudara yang harus mengeluh. Orang yang mengeluh karena tidak tahu cara menikmati hidupnya. Orang yang mengeluh itu sama dengan orang yang sedang mengumpat kepada Tuhan. Ingat, bangsa Israel mengeluh, dikatakan mengeluh itu artinya sedang memberontak kepada Tuhan. Selama ini Tuhan memelihara kehidupan bangsa Israel, tapi faktanya mereka tetap mengeluh. Tidak tahu bahwa hidupnya dipelihara oleh Tuhan. Sama dengan kita, saudaraku, ketika kita mengeluh, kita lupa bahwa Tuhan sudah memelihara kita jauh-jauh hari sebelum hari berikutnya yang kita lalui. Kita terpelihara oleh Tuhan. Bukankah kita sedang dalam pantauan Tuhan? Kenapa kita hari ini mengeluh seolah-olah Tuhan tidak memberkati hidupmu, seolah-olah Tuhan tidak memelihara hidupmu? Wah, kebutuhan anak sekarang itu luar biasa. Anak sekolah membutuhkan kuota internet yang banyak. Hei, saudara, bukan hanya saudara sendiri yang mengalaminya. Hampir semua anak, semua orang yang memiliki anak sekolah, dia akan mengalami hal yang sama. Apa yang menjadi penghalang dalam kehidupan rumah tangga? Salah satu hari ini adalah karena ada masalah dalam kehidupan pemimpinnya, ada masalah dalam kehidupan si suami. Suami tidak bisa hidup bijaksana, suami tidak menghormati istrinya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan melihat, ingat bahwa seorang suami itu adalah kepala, seorang suami adalah sumber. Bagaimana seorang suami bisa menjadi sumber bagi kehidupan keluarganya yang senang dan bahagia, hidup dalam berkat pemeliharaan Tuhan, dengan hidup bijaksana dan menghormati istrinya. Caranya, saudara mau tahu? Saudaraku, caranya adalah suami harus bekerja keras dan rajin. Itu salah satu hidup bijaksana bersama dengan istrinya. Suami yang bijaksana, dia harus punya kapasitas bekerja dan rajin. Tidak boleh memelihara kemalasan. Nah, saudaraku, akan mulai terlihat apakah kita menerima kenyataan ini sebagai kebenaran
sehingga kita mengoreksi diri kita, atau kita justru malah marah dan tersinggung ketika saya membicarakan tentang dosamu, saya membicarakan tentang kelemahanmu, saya membicarakan tentang karaktermu yang harus diubah menjadi manusia baru. Ingat saudaraku, kemalasan itu adalah dosa. Jangan pikir bahwa dosa itu hanya membunuh dan mencuri, mengingini istri orang lain. Tapi malas itu adalah dosa. Kita akan lihat kenapa kemalasan atau malas itu dimasukkan dalam kategori dosa. Karena sejak awal Tuhan menciptakan manusia di Taman Eden untuk bekerja, mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Bukan hanya menikmati, memetik buahnya dan memakannya saja, tapi harus mengusahakan dan memelihara, mengelola Taman Eden. Itu artinya bekerja. Di situ ditulis abad. Abad itu bekerja. Tapi dalam pengertian perjanjian baru, abad itu ditulis dengan tunau, proskuning, mengenal. Orang yang mengenal Allah, orang yang menyembah Allah, itu dikatakan orang yang mau bekerja untuk melakukan perintah Tuhan. Peliharalah dan usahakanlah Taman Eden. Saudara yang dikasih Tuhan, ingat tujuan awal Tuhan menciptakan keluarga. Jadi yang menciptakan keluarga, rumah tangga, pernikahan itu adalah Tuhan. Ingat tujuan awal. Apakah tujuan awal Tuhan menciptakan sebuah keluarga? Tujuan awalnya adalah menjadikan keluarga itu keluarga yang diberkati. Loh, kok bisa? Faktanya kan ada banyak keluarga-keluarga yang menderita, ada banyak keluarga-keluarga yang bermasalah. Emang itu salah Tuhan, sehingga engkau menyalahkan ketika ada keluarga yang tidak cukup kehidupannya, ada keluarga yang merasa kekurangan, tidak mampu, yang engkau salahkan Tuhan yang mendesain keluarga. Pasti ada masalah, mengalami berbagai macam masalah, saudaraku. Kenapa keluarga itu tidak menikmati berkat pemeliharaan Tuhan? Makan aja seolah-olah tidak pernah kenyang, rasa selalu berkekurangan. Saudaraku yang dikasih, kita akan lihat tujuan awal keluarga dibentuk oleh Tuhan adalah keluarga yang diberkati Tuhan. Artinya keluarga dia berkati Tuhan, keluarga yang ada dalam pemeliharaan Tuhan, yang siap dipimpin oleh Tuhan. Kejadian pasal 5 ayat pertama dan yang kedua. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, Adam dan Hawa dibuatnya dia menurut rupa Allah, menurut rupa Allah, segambar dan serupa dengan Allah. Artinya sempurna. Sungguh amat baik. Kalau yang sebelum-sebelumnya ketika Tuhan menciptakan langit, bumi dan isinya, Tuhan katakan sungguh baik. Tapi pada waktu Tuhan menciptakan manusia, dikatakan sungguh amat baik, sempurna, karena segambar dan serupa dengan Allah. Ayat kedua, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, Ia memberkati mereka. Perhatikan baik-baik. Laki-laki dan perempuan diciptanya mereka, Ia, Tuhan Allah itu memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Jadi manusia diciptakan berpasangan, manusia diciptakan untuk dalam suatu rancangan Tuhan dengan membentuk sebuah keluarga untuk diberkati Tuhan. Mengapa? Kenyataannya hidup keluarga kita seolah-olah jauh dari berkat Tuhan, jauh dari pemeliharaan Tuhan.
Itu karena ada yang tidak beres, saudaraku. Ada yang tidak beres dengan keluargamu dan keluargaku. Dalam kehidupan keluarga kita ada yang tidak beres. Ketika kita dikorek pada tidak beresan itu, disangka bahwa kenapa engkau membongkar aib? Kenapa engkau marah ketika masalah yang tidak beres itu dibukakan? Bukankah harusnya menyadari, oh iya ya, ternyata ada yang tidak beres, ada yang salah menurut pandangan firman Tuhan. Saudaraku, saya hanya menyampaikan kebenaran isi firman Tuhan yang bagaimana harus kita kerjakan dan kita lakukan dalam hidup keluarga kita. Jika engkau tidak bisa menerima apa yang saya katakan, itu sama dengan engkau sedang tidak mempercayai firman yang saya bacakan. Sekali lagi, mengapa keluarga kita mengalami kehidupan yang bermasalah, seolah doa kita mentok sampai pelafon, doa kita terhalang? Mengapa berkat Tuhan yang Tuhan janjikan itu tidak nyampe dalam keluarga kita? Karena ada yang tidak beres. Salah satunya adalah sumbernya. Kita lihat, si suami menjadi patokan sumber berkat dalam kehidupan rumah tangga. Apa yang tidak beres? Karena seorang suami di situ tidak hidup bijaksana dengan istrinya, tidak menghormati istrinya. Kenapa tidak bijaksana? Karena si suami tidak melakukan dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi tanggung jawabnya bagi keluarganya. Lalu mungkin saudara akan komplain, saudara akan protes, aku sudah bekerja kok, sudah dari pagi sampai malam bahkan. Iya, bekerja. Kita akan lihat, apakah engkau benar-benar sungguh bekerja atau hanya sekedar alasan supaya dianggap bekerja. Karena pekerjaan yang tidak menghasilkan apa-apa, harusnya engkau berpikir 10 kali, apa yang kukerjakan ini salah atau benar? Kalau engkau satu hari bekerja tidak menghasilkan, tidak pulang membawa uang, apa yang kamu kerjakan? Apa yang kau harapkan dari pekerjaanmu yang tidak menghasilkan apa-apa, sehingga anak istrimu tidak bisa makan di rumah? Satu hari kamu di luar, kamu bilang bekerja untuk keluarga, tapi ketika engkau pulang tidak membawa apa-apa pulang. Engkau bilang Tuhan sudah berkatnya segini aja ya harus kita terima. Apakah itu yang namanya bekerja seperti untuk Tuhan? Kalau kita tahu pekerjaan kita tidak bisa menghasilkan apa-apa, apakah kita akan betah di situ? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ingat, tujuan awal pernikahan sebuah keluarga adalah keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Ia memberkati mereka, ia memberkati Adam dan Hawa, ia memberkati keluarga Adam dan Hawa. Mengapa kenyataannya sekarang kita justru menikmati keluarga yang bermasalah? Ada kekacauan dalam keluarga kita, ada yang tidak beres dalam keluarga kita. Karena suami tidak mengasihi istrinya. Kalau suami mengasihi istrinya, maka dia akan banting tulang mati-matian. Dengan kata lain begitu. Ini hiperbola saja, saudaraku. Dia akan membanting tulang untuk mencari nafkah supaya istrinya senang dan bahagia. Karena apa? Karena hidup suami untuk menyelamatkan istrinya, merawat dan menyempurnakan istrinya, merawat dan memelihara istrinya. Ia memberikan hidupnya untuk istrinya. Ya enggak salah. Kalau seluruh penghasilanmu kau berikan kepada istrimu, karena istrimu yang mengelola keuanganmu, tidak salah. Tapi jika engkau dalam sebuah keluarga punya dua cara pengelolaan, ini hasil kerjaku, uang-uangku, kalau kamu mau butuh kamu minta.
Itu bukan menjadi satu, saudaraku. Itu kontrak. Ya, kontrak. Kenapa? Kalau kontrak itu ada perjanjian. Ini punyaku, ini punyamu. Bukan menjadi milik bersama. Lah kalau sepasang suami istri hitung-hitungan seperti itu, bagaimana sepasang suami sebagai orang tua berhitung dengan anaknya? Wow, celaka 12, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan melihat masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita lihat dari sisi suami sebagai sumber dalam kehidupan keluarga kita. Maka kita harus melihat apa yang harus dikerjakan oleh seorang suami. Ingat, suami harus bekerja, bukan hanya sekedar bekerja, tapi harus bekerja dengan rajin. Bukan hanya sekedar dengan rajin, tapi bekerja yang menghasilkan. Jangan pura-pura kerja. Keluar dari rumah, berangkat nih, berangkat Pak, berangkat Pak, berangkat nih, berangkat Bune, ya, berangkat kerja. Tapi pulang nggak bawa apa-apa. Itu namanya keluyuran, melayap. Mending melayap kalau dapat penghasilan, itu bagus. Tapi kalau melayap untuk senang sendiri sementara istri di rumah menunggu, kita pulang dengan membawa oleh-oleh, kita pulang dengan tangan hampa. Tuhan aja marah kalau kita datang dengan tangan hampa. Kalau kita pulang dengan tangan hampa, itu artinya mati. Ku tak membawa apapun juga, itu mati. Kalau pulang ke rumah harusnya membawa oleh-oleh, jangan dengan hampa, ada buang tangan. Hasil kerja kita dinikmati oleh istri kita. Saudaraku, bekerjalah, bukan hanya sekedar bekerja. Artinya jangan pelihara kemalasan. Hidup yang bijaksana itu adalah hidup dalam sisi yang mau saya bahas adalah bekerja dengan semestinya bagi keluarga kita. Ya. Hidup bijaksana dengan istri itu adalah suami yang mau bekerja dan tidak memelihara kemalasan. Itu adalah dosa. Al-Fatihah 10 ayat 18, oleh karena kemalasan runtuhlah atap. Oleh karena kemalasan seorang suami yang tidak bekerja dengan maksimal, yang tidak bekerja dengan tuntas, yang tidak bekerja dengan excellent, runtuhlah atap rumah tangganya. Maka terjadi perceraian, terjadi percekcokan. Kenapa? Karena tidak cukup untuk makan, saudara. Oleh karena kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Tangan yang lamban itu sama dengan kemalasan, tidak cekatan. Tangan yang lamban itu tidak cekatan. Sudah tahu anaknya mau jatuh, jatuh ya, langsung tangannya menyambar supaya anaknya tidak jatuh. Jangan hanya sekedar berkata, "Henakku, nanti kamu jatuh." Mulutnya aja yang keras, tapi tangannya nggak bergerak kemana-mana. Saudaraku, kemalasan adalah dosa. Kemalasan adalah enggan bekerja. Kemalasan adalah penghalang doa kita kepada Tuhan. Kemalasan adalah penghalang berkat kita yang sudah Tuhan sediakan. Yesaya 59 dikatakan ayat yang pertama dan yang kedua, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tuhan tidak pernah dikatakan kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ia selalu mendengar doamu. Tapi yang jadi masalah adalah bukan Tuhan, tapi kita sebagai seorang suami, sebagai seorang kepala, sebagai seorang sumber, sebagai seorang imam. Apakah kita berlaku setia kepada kebenaran firman Tuhan? Hai suami-suami, kasihlah istrimu.
dengan menghormati istrimu, dengan hidup bijaksana dengan istrimu, engkau bekerja untuk memberi, menafkahi istrimu. Ayat yang kedua, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatan. Ternyata saudaraku, kemalasan itu masuk dalam kategori jahat. Jangan saudara pikir jahat itu gara-gara menapu orang lain, membunuh, ya, memfitnah. Malas itu masuk kategori jahat karena berdampak dengan pasangannya. Kalau seorang suami malas, berdampak pada kebahagiaan pasangannya. Jadi ia telah berbuat jahat kepada istrinya karena dia malas. Jangan pikir kamu tidak melakukan dosa karena engkau tidak menyakiti, tidak melukai dengan berkata kasar. Hanya ucapanmu, ketika engkau tidak bertindak apa-apa, itu pun juga jahat. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, menyembunyikan diri itu sama dengan bahwa doa kita sepertinya tidak didengar oleh Tuhan. Sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Hidup tidak bijaksana dengan pasangan kita itu adalah dosa. Tidak menghormati istri itu adalah dosa. Tidak mengasihi istrinya itu sebuah kejahatan. Apakah engkau layak marah, saudaraku, ketika saya kasih tahu hal yang seperti ini? Jangan engkau berkata seperti Ayub ketika Ayub berkata, ya, berbicara, berdialog dengan Tuhan. Tuhan katakan, layakkah engkau marah kepadaku? Ayub langsung bilang apa? Aku layak marah, Tuhan. Luar biasa. Sudah tahu tidak beres, dikasih tahu marah. Sudah tahu banyak masalah, ketika dikasih tahu akar masalahnya tersinggung. Saudara mau terima, silakan. Saudara nggak terima juga silakan. Jika saudara terima, saudara pasti akan membereskan masalahmu. Jika saudara tidak mau menerima apa kata firman Tuhan, silakan hidup dalam penderitaan dan kesusahan. Hidup dalam ketidaknyamanan, tidak ada damai sejahtera dalam pasangan keluargamu. Ingat, yang membuat Tuhan tidak mendengar doamu adalah engkau suami tidak hidup bijaksana dengan istrimu. Engkau tidak bisa mengasihi istrimu dengan sepenuh hati. Nah, saudaraku, dalam hal ini saya mengingat kisah bangsa Israel dalam catatan Yosua 10 ayat 1 sampai dengan ayat 10, saudara yang dikasih Tuhan. Situ diceritakan bahwa mengapa beberapa dari suku Israel tidak segera mengambil tindakan untuk menduduki tanah perjanjian itu. Kita akan lihat, saudaraku. Israel di sini sebagai gambaran contoh nyata. Kalau saya ambil saudara sebagai contoh, pasti saudara akan tersinggung dan marah. Biarlah di sini saya mengambil kisah dari Yosua 10 ayat 1 sampai dengan 10 karena mereka jauh dari saya. Kalaupun marah saya tidak dengar. Ayat yang pertama. Maka berkumpullah segenap umat Israel di Shilo. Lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana karena negeri itu telah takluk kepada mereka. Perhatikan baik-baik, negeri itu telah takluk, menyerah kepada bangsa Israel. Saudaraku, tanah Kanaan menjadi daerah kekuasaan bangsa Israel. Ayat yang kedua, pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka. Jadi tanah Kanaan itu dibagi-bagi menjadi 12, dibagi menjadi 11 karena imam suku Lewi tidak mendapat jatah dalam pembagian tanah warisan tanah Kanaan karena dia harus disupport oleh 11 suku dalam keluarga itu untuk mensupport suku Lewi. Karena suku Lewi mendapat bagian dalam
perbendaharaan rumah Tuhan. Ayat yang ketiga, sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel. Pada waktu Yosua itu jadi pemimpin, dia berkata kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas? Perhatikan baik-baik. Berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu? Berkat itu sudah disediakan, saudaraku. Tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu itu sudah tunduk dan takluk kepada bangsa Israel. Tapi di sini dikatakan, kenapa kamu bermalas-malas? Berapa lama, sampai kapan lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi dulu, tidak menjemput bola itu, tidak segera menggarapnya? Saudaraku, Yosua menegur, berkata, masalah di sini adalah karena malas, enggan untuk bergerak. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, 4, ajukanlah 3 orang dari tiap-tiap suku, maka aku akan menyuruh mereka supaya mereka bersiap untuk menjelajahi negeri itu. Artinya itu bekerja, bertindak, bergerak, menjelajahi negeri itu, mencatat keadaannya, mensurvei. Jadi temukan bagaimana mengelola, memelihara, merawat dan mengusahakan tanah Kanaan itu, saudaraku. Setelah milik usaha masing-masing kemudian kembali kepadaku. Sesudah itu mereka akan membaginya di antara mereka menjadi 7 bagian. Suku Yehuda akan tetap tinggal dalam daerahnya di sebelah selatan. Keturunan Yusuf dan keturunan Yusuf akan tetap tinggal dalam daerahnya di sebelah utara. Kamu catat keadaan negeri itu dalam 7 bagian dan kamu bawa kemari kepadaku. Ingat, ada report, ada laporan, saudaraku. Ketika laporannya, reportnya ditanyakan, saudara marah. Apa yang sudah kamu kerjakan? Kenapa masuk dalam keluarga? Lalu aku akan membuang undi di sini bagi kamu di hadapan Tuhan Allah kita, sebab orang Lewi tidak mendapat bagian di tengah-tengah kamu, karena catatan sebagai imam Tuhan ialah milik usaha mereka. Sedang suku Gad, suku Ruben, dan suku Manase yang setengah itu telah menerima milik usaha di sebelah timur Sungai Yordan yang diberikan kepada mereka oleh Musa. Rupanya 3 suku ini sudah mendapat bagian yang dibagikan oleh Musa, dan tinggal 7. 3 suku, yang 2 suku bergabung. Ayat 8, kemudian bersiaplah orang-orang itu lalu pergi, sedang Yosua memerintahkan kepada mereka pada waktu mereka berangkat supaya mereka mencatat keadaan negeri itu. Mencatat keadaan negeri itu. Mencatat itu mengelola, menginventarisasi, saudaraku. Mana yang beres dan mana yang tidak beres itu harus diketahui. Katanya pergilah, jelajahlah negeri itu, catatkanlah keadaannya. Kemudian kembalilah kepadaku, maka di sini di Silo aku akan membuat undi bagi kamu di hadapan Tuhan. Orang-orang itu pergi dan berjalan melalui negeri itu. Mereka mencatat keadaannya dalam suatu daftar. Didaftarkan, saudaraku, kota demi kota dalam 7 bagian. Lalu kembali kepada Yosua, artinya ada rekapitulasi hasil kerja kepada Yosua ke tempat perkemahan di Silo. Lalu Yosua membuang undi bagi mereka di Silo di hadapan Tuhan, dan di sana Yosua membagikan negeri itu kepada orang Israel sesuai dengan pembagian mereka. Ingat bahwa berkat itu sudah disediakan, tinggal saudara bergerak mengambilnya. Ada kalanya karena berkat kasih karunia, berkat itu datang sendiri, diperintahkan Tuhan mendatangi kehidupanmu dan keluargamu. Tapi ada kalanya di sini engkau harus berangkat, bertindak, bergerak. Jangan terima saja engkau tidak melakukan apa-apa. Kan Tuhan yang memberkati orang yang dikasihnya pada waktu tidur. Ingat, ayat itu orang
engkau sudah capek bekerja ya tidur. Di situ Tuhan memberkati. Jangan tidur melulu. Tapi kalau memang pekerjaannya tidur ya nggak bisa diomong lagi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itu aku kali. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ingatlah bahwa berkat itu sudah disediakan dan tinggal dibagikan. Engkau tinggal menerima, engkau bergerak, bertindak dan bertindak, bekerja dan bekerja, saudaraku. Mungkin seorang suami sudah bekerja namun hanya asal bekerja saja, yang penting kerja. Keluar rumah, pulang gak bawa apa-apa. Ingat, jika pekerjaanmu tidak bisa menghasilkan apa-apa, apakah kamu masih senang mengerjakan hal itu? Apakah kamu masih hobi mengerjakan hal itu? Jika daganganmu tidak laku, ya cari dagangan yang lain dong. Sudah tahu dagangan yang dijual gak laku, gak layak jual, tidak memenuhi pangsa pasar, tapi kenapa masih jual produk itu? Aneh kan? Ya aneh. Ya. Jika pekerjaanmu tidak bisa menghasilkan apa-apa, apakah kamu masih senang melakukannya? Untuk apa bekerja namun tidak ada hasilnya? Mikir. Untuk apa bekerja kalau tidak ada hasil apa-apa? Ingat, Hakim-Hakim 18 ayat 9 juga mencatat jawab mereka, bersiaplah. Marilah kita maju menyerang mereka. Sebab kami telah melihat negeri itu dan memang sangat baik. Nah itu artinya melihat bahwa apa yang kita kerjakan seolah-olah bahwa ada hasil yang bisa kita bawa pulang. Masakan kamu tinggal diam, jangan tinggal diam. Jangan bermalas-malas untuk pergi memasuki dan menduduki negeri itu. Artinya ketika pada waktu itu orang Israel mau menduduki tanah Kanaan, dia tidak bisa dengan kerja setengah tahun menyerang setengah serbu. Sebentar, saya lapar, saya kencung, makan dulu. Prajurit macam apa kayak gitu? Mau menyerang musuh dia mikir makan. Saudaraku, ketika engkau dalam kondisi kepepet, jika musuh sudah ada di hadapanmu, engkau tidak makan pun akan keluar tenaga yang luar biasa. Karena itu akan terjadi proses secara tidak langsung, adrenalinmu akan naik secara spontan. Engkau bisa berkata serbu. Seorang tentara mikir kencot, habis pikir, ya keburu dibantai sama musuhnya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Amsal 12 ayat yang 4, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Ya, karena kemalasan itu akan membuahkan kehidupan yang tidak mengenakan. Di hari tua pasti menderita. Ingat, engkau hanya bisa bekerja keras sebatas engkau punya tenaga, sebatas umurmu masih muda dan masih kuat, engkau bisa bekerja keras. Tapi engkau ketika sudah tua, menginjak 45 tahun ke atas, engkau tidak bisa bekerja keras lagi. Kenapa? Tenagamu sudah lemah, engkau sudah mulai tua. Kecuali Kaleb ketika umur 45 tahun dia memberikan permintaan kepada Tuhan, Tuhan berikan pegunungan itu kepadaku. Karena Kaleb pada waktu umur 45 tahun, pada waktu itu seperti umur 17 tahun. Tapi ketika engkau hari ini umur 45 tahun, umur 50 tahun, apakah tenagamu seperti umur 17 tahun? Ya tidak sama, beda. Apakah dengan umur 50 tahun kau masih mau bekerja keras? Cengep. Belum kena asam urat, belum kena gula darah tinggi, belum kena kolesterol, belum kena darah tinggi. Apakah engkau masih kuat untuk bekerja keras di umur 50 tahun? Padahal itu waktunya engkau menikmati masa tuamu, masa emas katanya. Amsal 19 ayat 15, kemalasan mendatangkan tidur nyenyak, dan orang yang lambat akan menderita lapar.
Kenapa terjadi kelaparan? Kenapa terjadi kekurangan? Karena tidak ada penghasilan untuk membeli makan. Beres, saudaraku. Apa yang kau kerjakan? Apakah pekerjaanmu menghasilkan uang untuk bisa membeli makanan logistik kebutuhan keluargamu? Jangan berkata aku sudah bekerja, tapi Tuhan berkehendak lain. Itu alasan aja, alasan. Engkau berada pada zona nyaman, tidak mau bergerak, pindah. Ya. Amsal 18 ayat 9, orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Saudara dari si perusak, saudaraku. Nah, engkau bekerja, apakah engkau sungguh-sungguh bekerja? Ya. Ketika engkau bermalas-malas memelihara kemalasan, engkau sudah akan merusakkan rumah tanggamu. 1 Timotius 5 ayat 13, lagi pula dengan keluar masuk rumah orang, kerjaannya seorang malas itu keluar langsung rumah, harus kunjungan, saudaraku, seperti pendeta yang kunjungan dari rumah ke rumah supaya bisa makan. Mereka membiasakan diri bermalas-malasan, dan bukan hanya bermalas-malas saja, tetapi juga meleter. Tahu nggak meleter? Meleter itu banyak omong, banyak cakap, sok bijak, dan mencampuri soal orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Nah, itu salah satu ciri kemalasan yang disebut orang yang percaya kepada Tuhan. Dia kata-katanya seperti kata-kata rohani, ya. Kerjaannya keluar masuk rumah tangga orang. Saudaraku yang dikasih, ingat Tuhan adalah setia. Apa yang menghalangi doa seorang suami dan berkat bagi keluarganya adalah karena seorang suami tidak menghormati istrinya, karena seorang suami tidak hidup dengan bijaksana, karena seorang suami tidak mengasihi istrinya, karena seorang suami tidak bisa bekerja dengan cerdas. Kerja keras sudah, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Ingat, Tuhan adalah setia. Saya akan membacakan sebagai bagian akhir dalam isi sharing firman Tuhan hari ini. 2 Timotius 3 ayat 3. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Jika engkau mendengar baik-baik firman Tuhan, engkau akan berpikiran, membuka pikiranmu, dan engkau akan menerima bahwa firman Tuhan itu benar. Orang malas tidak diberkati hidupnya. Ada yang keempat, kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Pesan Tuhan, firman Tuhan itu dilakukan, bukan hanya soal didengar saja. Ayat yang kelima, kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Ayat yang ke-6, tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya, menghindar dari tanggung jawabnya untuk kasih makan anak istrinya, dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami, yang di luar pengajaran firman Tuhan. Ayat 7, sebab kamu sendiri tahu bahwa kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Sebagai hamba Tuhan pun harus bekerja, kecuali pekerjaan pelayanan sudah menyita waktu 100% dalam hidupnya, sehingga dia tidak bisa keluar dari rule itu, karena terlalu banyak pekerjaan pelayanannya yang harus dikerjakan, sehingga tidak bisa menyentuh dunia luar. Ayat yang ke-8, dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjeripaya siang dan malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun dari di antara kamu. Jangan sampai hidupmu menjadi beban bagi hidup orang lain. Jangan sampai ketika engkau merasa bahwa engkau bermasalah, engkau berkekurangan, menuntut orang lain untuk menolongmu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu supaya kami ikuti. Jadilah teladan, hai suami-suami, hai suami-suami, hai pria, hai laki-laki, jadilah teladan dalam rumah tanggamu. Jika kamu ingin dihormati, dihormati oleh istrimu dan anak-anak. Ayat yang ke-10, ini yang paling pedas. Sebab
juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Dengar baik-baik. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Bukankah ini sudah hukum tabur tuai? Yang tidak mau bekerja tidak layak untuk mendapatkan menikmati berkat Tuhan. Walaupun burung-burung di udara itu dipelihara oleh Tuhan. Ingat, burung-burung di udara itu keluar dari sarangnya. Ya. Ayat yang 11 kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan demikian dengan demikian makan makanannya sendiri. Sebisa mungkin kau harus berjuang untuk pasangan, untuk istrimu, supaya istrimu tidak menderita kelaparan. Dan kamu 13, saudara-saudara, janganlah jemu berbuat apa yang baik, bekerja dengan rajin, bekerja dengan cerdas, bekerja dengan keras. Itu adalah perbuatan baikmu terhadap pasanganmu. Hai suami-suami, jika engkau pulang dengan membawa oleh-oleh buah tangan untuk pasanganmu, sehingga pasanganmu yang menanti di rumah bisa menikmati jerih lelahmu, engkau adalah suami yang bijaksana, suami yang menghormati istrinya, suami yang mengasihi istrinya. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan pelihara kemalasan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Apapun yang kau lakukan, serahkanlah semua itu kepada Tuhan. Percayalah bahwa Ia akan menolong engkau dan untuk melaksanakannya, dan Ia pasti akan menolongmu jika engkau mau bekerja dengan semestinya untuk menafkahi rumah tanggamu. Maka berkat itu kesanalah Tuhan memerintahkan berkatnya kemana? Ke keluarga yang hidup rukun. Keluarga yang hidup rukun itu adalah keluarga di mana seorang suami yang sanggup memenuhi nafkah istrinya. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkatnya. Saudara yang dikasih Tuhan, biar saudara hari ini bisa menikmati merenungkan firman Tuhan yang sudah kita sharingkan pada hari ini. Semoga Tuhan memberkati dan memelihara hidup saudara. Semoga Tuhan baik hati dan murah hati kepada hidup saudara dan keluarga saudara, rumah tangga saudara. Semoga Tuhan mengasihi saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Dan engkau yang percaya kepada Tuhan, harapanmu dan masa depanmu tidak pernah hilang. Percayalah, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, maka Ia akan bertindak untuk menolong saudara. Jangan putus asa, jangan pelihara kemalasan. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh, bekerjalah dengan seperti untuk Tuhan, maka Tuhan yang akan memberkati kehidupanmu, memberkati keluargamu, memberkati pekerjaanmu. Kesana kemana dalam keluargamu, berkat itu diperintahkan mendatanginya. Saudaraku, saya mau berdoa untuk saudara. Jika engkau hari ini siap untuk menerima promosi Tuhan, siap untuk naik level ke level yang lebih tinggi lagi, siap menerima berkat yang Tuhan sudah sediakan dan tinggal di delivery, diperintahkan mendatangi hidup dan keluargamu dan pekerjaanmu, engkau harus membereskan hidupmu. Hai suami, jika ingin keluargamu diberkati Tuhan, bereskan hidupmu. Bereskan hidupmu. Dalam berkat nama Yesus, saya mau berdoa untuk saudara. Dalam berkat nama Yesus, engkau yang membuka hati, engkau yang bersedia
menerima kebenaran ini dan melakukan membereskan hidupnya. Hai suami-suami, kasihilah istrimu. Hai suami-suami, hormatilah istrimu. Hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Hai suami-suami, jangan malas untuk bekerja, untuk mencari nafkah, untuk memenuhi keluargamu, memenuhi kebutuhan istrimu dan anak-anakmu. Dalam berkat nama Yesus, jika engkau menerima dan setuju akan kepada firman ini, saya berdoa untuk saudara, diberkati hidupmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati apa yang menjadi usahamu. Di dalam berkat nama Yesus, Tuhan sanggup memberkati usaha pekerjaanmu. Di dalam berkat nama Yesus, Tuhan sanggup membuat pekerjaanmu berhasil dan beruntung. Di dalam berkat nama Yesus, apa yang kau inginkan dan kau rencanakan akan menjadi milikmu di dalam berkat nama Yesus. Sehingga keluargamu, istri dan anak-anakmu menikmati damai sejahtera, karena Tuhan memberkati itu semua untuk rumah tanggamu. Di dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu, diberkati pasanganmu, diberkati suamimu, diberkati istrimu, diberkati anak-anakmu, diberkati rumah tanggamu. Di dalam berkat nama Yesus, berkati diperintahkan mendatangi hidup dan keluargamu. Saudara yang percaya, diberkati pekerjaanmu, diberkati warungmu, diberkati usahamu, diberkati di mana tempat engkau berada, di mana diberkati apapun yang dikerjakan hari kemarin, hari dan hari esok. Jika Tuhan mau, Tuhan sanggup membuat hasil yang maksimal dan memuaskan untuk engkau nikmati. Dalam berkat nama saudara yang percaya bahwa Tuhan adalah Jehovah Jireh, Jehovah Shalom. Dalam berkat nama saudara yang percaya, katakan amin. Amin. Shalom.